kasih. Sudah bertambah umur, Ya. jadi semakin tua nggak sih? Ya bersyukurlah tua, karena kan paling nggak kalau tua itu udah pernah muda, tapi kan yang muda belum tentu tua. Jadi bersyukur dan ya berterima kasih banget lah sampai di usia sekarang sama Allah tuh dikasih terus rezeki, kebahagiaan dan kesehatan. Nah, di usia yang ke-38, kemarin ada sempat dapat surprise dari anak, dari suami tercinta juga. Ya, ya kita tiap tahun memang saling memberikan surprise kasih sayang. Sebetulnya mungkin hal yang simpel sih, kemarin juga hal yang biasa kita lakuin dari anak-anak, dari suami aku, bentuk dan wujud kita inget loh kalau hari ini tuh hari lahir aku, kayak gitu-gitu sih. Ini kan bertepatan sama bulan Ramadan juga, berbeda. Mungkin menjalani Ramadan tahun ini seperti apa? Ya. Ulang tahun. Ya, seperti bulan-bulan Ramadan tahun yang lalu. Cuma memang bedanya aku bersyukur tahun ini pas kemarin ulang tahun itu kan jatuhnya pas hari pertama puasa. Jadi ulang tahun aku tuh dirayakan oleh semua orang yang berbuka kayaknya. Dan makanya kemarin itu suamiku bisa kasih surprise ya karena memang baru tahun ini aku itu kerjanya tuh nggak stripping. Kalau dari awal pernikahan sampai kemarin 14 tahun pernikahan itu kan memang stripping setiap hari. Nah di usia pernikahan ke-15 tahun ini ya aku bersyukur juga sama Allah karena tetap ada pekerjaan, tetap beraktivitas, tetap syuting, tetap bisa ngurus keluarga, tapi memang tidak mengisi acara buka dan sahur kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Menjalani rumah tangga lebih dari 10 tahun, Mbak Vega tetap harmonis, jauh dari pemberitaan juga. Ya alhamdulillah, memang nggak ada berita-berita yang aneh-aneh, nggak ada. Tapi yang namanya rumah tangga kan ribut-ribut ya pasti ada, ribut kecil atau mungkin perbedaan pendapat itu pasti ada. Tapi kita berdua, aku juga bersyukur karena punya suami yang usianya jauh lebih di atas aku, jadi otomatis dia jauh lebih dewasa, lebih ngemong, dan aku sendiri juga akhirnya tertular gitu dewasanya. Jadi memaknai masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin gitu. Yang terpenting kalau misalnya ada perbedaan pendapat atau misalnya suamiku tidak sengaja memberikan ketidaknyamanan, bikin aku misalnya jealous atau apa, itu aku berusaha untuk aku infoin. Aku tadi nggak nyaman loh ya gini. Nah suamiku dari situ juga alhamdulillah tipenya mau belajar dari kesalahan. Jadi oh ya udah besok aku nggak akan kayak gitu. Berarti kemarin gitu ada kado spesial nggak sih Mbak? Belum nih, makanya tolong ingetin dong pemirsa. Makanya kemarin baru dikasih surprise tapi kadonya belum. Aku mah nggak muluk-muluk lah, transfer aja gitu. Emang pengennya kado apa tuh Kak? Ya udahlah, vitamin D, duit. Ya namanya suami istri, kalau suami aku itu setiap kali beli barang itu aku selalu kayak udah jangan beli kayak gini, ini sayang, ini mahal gitu. Jadi aku lebih pengen kayak ya itu aja lah, udah kamu kasih kado aja, uangnya aja biar bisa kita tabung untuk masa depan kita gitu. Mbak, karena kan sekarang Mbak juga aktivitas katanya nggak ngambil yang stripping. Apakah ini permintaan anak-anak juga nggak sih? Aku stripping tapi tidak Senin sampai Minggu nih tahun ini gitu, dan memang anak-anak juga senang banget di tahun ini tuh aku masih bisa buka bareng, terus sahur bareng gitu. Sebenarnya kalau permintaan nggak juga, karena anak-anak udah semakin besar, mereka juga semakin ngerti lah. Bundanya memang dari awal mereka masih bayi juga udah syuting, ayahnya juga mungkin sibuk, jadi udah hal biasa. Tapi kita tetap punya quality time bareng kok. Kakak menjaga keharmonisan sama suami, sama anak tetap rukun, gimana nih Kak? Ada tipsnya mungkin atau seperti apa ya? Lebih kayak mungkin kita sama-sama punya niat pingin bisa jadi pasangan yang baik. Paling nggak kan gini loh, kalaupun kita bukan orang yang baik, kalau kita mau berusaha jadi orang yang baik itu kan akan bisa terwujud ya. Jadi aku sendiri sama suami juga tipenya mungkin selalu pingin ngasih yang terbaik, selalu pingin berusaha untuk jangan bikin salah, jangan bikin ketidaknyamanan, dan saling sadar lah sebelum kita meminta apa yang menjadi hak kita, kita kasih dulu apa yang jadi kewajiban. Itu kayaknya bikin gesekan mungkin perbedaan pendapat tuh semakin berkurang gitu. Ada komitmen khusus nggak sama suami? Oh pasti ada, setiap pernikahan itu kan punya komitmen. Mungkin nggak boleh, jangan sampai suamiku misalnya ketahuan macam-macam, terus suamiku juga nggak boleh sampai nggak tidak menafkahi keluarga. Jadi komitmen yang mungkin jadul, tapi aku rasa semua pasangan ini
akan bisa goyang kalau komitmen yang 3 hal ini tuh dilanggar menurutku. 1, jangan pernah selingkuh. 2, jangan pernah tidak memberi nafkah. Dan yang ketiga, mungkin ya jangan sampai tidak memberi nafkah lahir maupun batin gitu. Mbak Vega menjelang Idul Fitri ada tradisi khusus pasti ada lah ya. Ada ya tradisinya ya lebaran. Ya gitu aja. Gitu. Enggak sih, aku kan gak ada kampung, paling tempat suami sih di Purwakarta aja gitu. Nyiapin angpau gitu atau buat Selalu lah, ya THR, tunjangan hari Rabu ya, udah pasti tuh. Ya, karena kan ini tuh kayak meskipun kita memberi kepada keluarga, kepada mungkin ponakan, kepada saudara yang dekat maupun yang jauh itu nggak harus pada saat bulan Ramadan atau nggak harus berbentuk THR, tapi rasanya THR itu menjadi hal yang harus gitu. Karena di situ momen kita saling memberikan kasih sayang gitu sih. Nyiapin budget berapa biasanya untuk THR? Ada puluhan juta nggak? Wow, lebih lah, lebih dong ya. Ya bismillah aja. Tapi keluarga Mbak Vega termasuk keluarga yang kompak nggak sih, misalkan baju seragaman gitu kalau Idul Fitri? Ya kalau lagi pengen aja sih seragaman. Nanti kalau misalnya uangnya udah dibagi-bagi buat ngasih THR, paling kita pakai kos partai dah biar samaan. Makasih ya guys, dah.